memperkenalkan Pak Prof. Agus Subagjo Siap. dari Rumah Sakit Samsudin, Sukabumi. Siap, Ya, siap Prof. Terima kasih ya, Pak Direktur. ya, Siap. ya, siap. Izin live ya, Prof. Agus, Kang Agus, Ya, Bapak Ibu Bisa, semua. boleh. Mohon, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di sesi yang kedua. Kita panel sudah hadir di sini Profesor Dr. Agus Subagio, Sarjana Ilmu Politik, Magister Science sebagai Rektor Unjani. Terima kasih Prof sudah bisa hadir kembali bersama Agus, moderator di sini ya. Kita sama-sama Agus ya. Sudah yang keempat kali mungkin di sini. Alhamdulillah. Saya izin membacakan CV singkat mungkin di sini, begitu banyak ya yang saya baca di sini, tapi akan saya bacakan yang terakhir bahwa jabatan Prof ini ada sebagai Rektor Unjani dan beliau riwayat mengajarnya cukup banyak. Terakhir mengajar di Seskoad Bandung 2003 sampai sekarang dan riwayat jabatan dari mulai Ketua Pusat Kajian Kepemerintahan di 2025 sampai 2010 dan terakhir sekarang adalah Rektor Unjani 2025 sampai sekarang. Dan buku yang ditulis juga cukup banyak di sini. Saya bacakan yang terakhir saja, yaitu aplikasi metode riset teknik analisis dalam penelitian Raja Wali Fresh Jakarta 2025. Itu sekilas dari kurikulum PT yang saya bacakan secara singkat. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa saya sharekan berikut materi dan CV-nya kepada para peserta webinar kali ini. Dan saya berikan kesempatan dan media kepada Profesor Dr. Agus Subagio, Sarjana Ilmu Politik, Magister Science. Waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati seluruh jajaran PWPPNI Jawa Barat, ketuanya Prof. Budiman yang juga sebagai wakil rektor saya, wakil rektor 1 bidang akademik yang telah mengundang kami untuk hadir di sini bersilaturahmi sebenarnya dengan Bapak dan Ibu semuanya, seluruh peserta webinar yang diselenggarakan oleh PPNI Jawa Barat. Yang kedua, pada kesempatan kali ini terima kasih juga kepada Pak Agus yang telah memoderatori kegiatan hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar begitu. Kemudian yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena diundang untuk nggak tahu udah ketiga atau keempat kalinya ini di sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, para peserta tidak bosan begitu dengan materi yang saya berikan terkait dengan politik kesehatan dan juga perawat begitu. Tadi sudah disampaikan tentu oleh narasumber yang pertama terkait dengan perawat, dunia perawat gitu, apalagi beliau adalah seorang yang berprofesi sebagai perawat yang menjadi direktur rumah sakit begitu ya di RSUD Sukabumi. Ini sangat bagus sekali sehingga bisa menularkan kepada kita semuanya, khususnya para perawat yang ada di sini. Mudah-mudahan saya doakan juga nanti ke depannya bisa menjadi direktur rumah sakit gitu ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Agus ini satu-satunya ini direktur rumah sakit yang berasal dari perawat gitu, sehingga harapan kita semuanya di sini ke depannya banyak sekali harapan saya para perawat-perawat yang berkiprah begitu di dunia eksekutif, dunia legislatif dan juga di berbagai organisasi yang ada di masyarakat begitu. Itu harapan kita semua yang ada di sini. Baik, untuk menyingkat waktu, mohon izin kepada Pak Agus dan jajaran, saya izin share screen terkait dengan materi yang telah kami susun dan juga sudah kami berikan kepada panitia begitu. Saya diberikan waktu gitu dan juga tema oleh PPNI Jabar, Bu Dina dan jajaran terkait dengan perspektif akademisi tentang politik kesehatan dan perawat begitu. Ini memang sesuai bidang saya kelihatannya ini, karena bidang saya politik, maka ini diminta untuk membahas terkait dengan politik
dan juga karena saya akademisi begitu ya, bersama dengan Prof. Budiman dan Bu Dina gitu. Jadi ini perspektifnya akademisi begitu. Tapi politiknya itu politik tentang kesehatan dan perawat begitu. Oleh karena itu ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan pandangan akademisi gitu ya, pandangan kami terkait dengan politik kesehatan dan perawat begitu. Dua kali pertemuan yang sebelumnya ini juga saya sudah sampaikan begitu ya, beberapa poin-poin terkait dengan politik dan perawat begitu, dan ini ada beberapa tambahan terkait dengan politik dan perawat. Ini saya sekilas saja ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya para profil yang menggeluti gitu ya dunia keperawatan terkait dengan politik itu apa dan sebagainya begitu, sehingga ini saya ringkas saja gitu ya. Kalau baca buku-buku atau referensi atau di Google dan sebagainya tentang politik itu kok kelihatannya bahasa dewa-dewa gitu ya, susah membumi dan sebagainya. Ini saya membahasakan agar lebih mudah gitu ya, politik itu apa sih begitu. Jadi politik itu memang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani katanya begitu, Yunani kuno gitu ya. Jadi politik itu berasal dari kata polis gitu ya. Polis itu artinya negara kota atau city state begitu ya. Kalau sekarang city state atau negara kota sudah nggak ada. Yang ada adalah negara bangsa, bukan city state tapi nation state gitu ya. Bukan polis tapi bukan negara kota tapi negara bangsa. Jadi city state ke nation state, ke negara kota ke negara bangsa katanya begitu. Jadi waktu itu memang di Yunani kuno orang-orang yang mempelajari tentang politik itu dianggap sebagai ya polis gitu ya. Ini polis ini bukan polis asuransi. Kalau polis asuransi memang ada juga itu, kita ada bayar premi begitu ya, premi kesehatan gitu. Nah, yang berikutnya politik estate, katanya ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, kaitannya dengan warga negara. Jadi kalau kita ngomongin partai politik, ngomongin pemerintah, ngomongin ini kok jalannya nggak bener, pemerintahnya gimana, itu udah ngomong politik itu sebenarnya. Ini kok layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah nggak bagus sih, ya itu udah ngomongin politik, meskipun kesehatan, ya kan, itu kan layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, rumah sakit umum, daerah kok kurang bagus misalnya. Nah itu sudah ngomong politik. Jadi politik itu mempelajari tentang negara. Negara itu terrepresentasi ke pemerintah. Pemerintah itu terrepresentasi ke birokrasi. Nah, birokrasi itu ada birokrasi yang ada di, kalau perawat kan birokrasi kesehatan ya. Artinya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, provinsi, kabupaten, kota itu representasi politik, representasi pemerintahan gitu. Jadi kalau kita ngomongin Dinkes ya kan, ngomongin Kementerian Kesehatan gitu kan, Kementerian Kesehatan kok kurang memperhatikan perawat. Nah, itu udah ngomong politik itu. Udah ngomong politik. Nah, yang berikutnya politik is power, katanya politik mempelajari tentang kekuasaan. Ada juga politik is decision making process, mempelajari tentang pengambilan keputusan. Nah, ini sekilas tentang politik gitu ya. Politik itu seni katanya gitu. Politik is art gitu ya. Ilmu yang tentang seni. Seni apa? Seni memengaruhi katanya gitu. Dan kita hidup di dunia ini itu memang tidak terlepas dari politik gitu. Mau di dunia kesehatan, di dunia apapun, ya pasti sangat terkait dengan politik gitu. Maka sering dalam politik itu ada yang mengatakan manusia itu homo politicus. Nah, ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia harus bersama komunitas untuk tujuan bersama. Sehingga politik itu katanya given atau taken for granted gitu ya. Artinya keniscayaan, keharusan. Jadi mulai dari lahir sampai dengan mati itu pasti berurusan dengan politik. Ketika orang lahir, ya kan, pasti butuh akte kelahiran. Ya, yang memproduksi akte kelahiran siapa? Ya pemerintah daerah, kan gitu kan, di Dukcapil. Nah, itu berurusan dengan birokrasi politik, birokrasi pemerintahan. Mati pun juga sama gitu, orang mati ada akte kematian gitu kan. Jadi harus juga berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Mau nikah juga sama, ya kan, ke KUA dan sebagainya, itu kan representasi negara ke pemerintah begitu. Jadi politik itu memang sebuah keharusan atau keniscayaan begitu yang tidak bisa dihindari gitu. Nah, yang berikutnya ini perawat.
perawat itu apa gitu. Nah, di sini kalau kita lihat jumlah perawat gitu di Indonesia ini datanya memang saya lihat di Google memang berbagai versi beda-beda, tapi paling enggak kalau di sini gitu ya perawat itu ya sekitar 700-an ribu gitu se-Indonesia. Jadi rasionya 2,5 per 1000 penduduk begitu. Nah, konsentrasi perawat itu kalau dilihat dari data BPS itu masih di ya Pulau Jawa lah, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur begitu. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin sampaikan bahwa jumlah nakes atau tenaga kesehatan kalau kita lihat data memang ini data lama 2024 itu 1,5 juta. Artinya kalau kita lihat jumlah perawat itu ya kan dari nakes itu 60%. Artinya sebenarnya perawat itu menempati posisi yang sangat strategis, yang sangat kuat karena secara kuantiti gitu kan. Itu jumlah perawat itu kurang lebih 60% dari jumlah nakes ya kan. Mau bidan ya kan, mau dokter gigi ya kan. Kemudian tenaga medis yang lain gitu ya masih kalah jumlahnya dengan perawat. Jadi perawat yang paling banyak ya kan jumlahnya sehingga ini memang harus diperhatikan. Nakes itu harus diperhatikan. Nah, salah satu yang utama prioritas itu ada perawat. Karena perawat dari nakes ya 60% sendiri begitu. Nah, masalah-masalah yang dihadapi itu sangat banyak. Ya, saudara-saudara semuanya sebagai perawat yaitu, atau mahasiswa yang nanti jadi perawat begitu kan. Ini banyak menghadapi persoalan gitu ya, persoalan gaji, upah, beban kerja, ya kan, ketidakpastian status, ya kan, perawat kurang diapresiasi, padahal jumlahnya sangat banyak. Makanya kemudian ada sekolah politik yang diselenggarakan oleh PPNI Jabar. Ini sangat penting sekali, sangat bagus sekali. Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh perawat yang ada di sini, ini semuanya pengambilan keputusannya, solusinya adalah solusinya regulasi. Regulasi itu yang mengeluarkan siapa? Ya politik, pemerintah, kan gitu. Jadi makanya cocok di sini ada sekolah politik gitu yang diadakan oleh PPNI Jabar gitu kan untuk mengetahui bahwa perawat jangan hanya menjalankan tugas pokok fungsi sebagai perawat saja, dia juga harus memperjuangkan hak-hak sebagai perawat gitu kan. Hak-haknya apa ya, gaji ya, upah, beban kerja dan sebagainya. Nah, ini siapa yang bisa mengubah ini? Ya pemerintah, karena dia yang punya regulasi. Nah, pemerintah itu siapa? Kalau ngomong pemerintah ya politik. Ya, makanya ada sekolah politik yang diadakan oleh PPNI Jabar. Berikutnya, ini saya ilustrasikan. Jadi perawat itu jauh dari politik, gitu. Makanya mengapa kok perawat jauh dari politik gitu? Padahal perawat harus tahu politik gitu. Kalau saya sebagai orang politik, perawat tuh harus tahu politik gitu. Nah, kenapa kok saat ini itu kelihatannya kok perawat tuh jauh dari politik gitu ya? Yang pertama itu adanya persepsi keliru atau mindset keliru gitu ya, atau mindset yang salah bahwa dunia kesehatan itu tidak ada kaitannya dengan politik gitu. Jadi perawat kan itu bagian dari profesi yang ada di dunia kesehatan. Sementara di dunia kesehatan itu stakeholder di dunia kesehatan masih banyak yang berpersepsi keliru gitu ya bahwa kita perawat ya perawat saja, nggak usah ada urusan politik. Nah, itu salah sebenarnya, gitu kan. Maksudnya harus tahu politik dan kalau bisa memengaruhi pejabat politik agar supaya untuk apa sih? Agar supaya kebijakan-kebijakan politik oleh pejabat politik itu menguntungkan dunia kesehatan, menguntungkan perawat, gitu. Kalau tidak dipengaruhi, ya pejabat politik ya nggak tahu perawat itu apa. Oh, ternyata butuh ini, butuh ini. Kalau kita tidak punya akses ke sana, ya tidak akan diperhatikan. Tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Karena banyak juga profesi-profesi yang lain itu juga memengaruhi pejabat politik. Kalau perawat diem aja, cicing wae, ya kan itu kan, tidak ngomong ke pemerintah, tidak ngomong ke menteri, ke kepala dinas dan sebagainya, ya nggak akan diperhatikan begitu. Yang kedua, profesi perawat didominasi oleh perempuan, gitu, di mana ada anggapan, ya kan, meskipun yang anggapan salah bahwa politik itu dunia laki-laki, bukan dunia perempuan, gitu. Makanya sekarang ada kebijakan afirmasi, gitu kan, bahwa anggota dewan harus sekian persen itu perempuan dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk pemberdayaan
wanita, pemberdayaan perempuan agar supaya aktif terlibat berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas politik begitu. Nah, stigma negatif ini muncul gitu ya, bahwa politik itu ilmu kotor, ilmu ngeles, ilmu jahat kan gitu, ilmu bersilat lidah kan begitu kan. Akhirnya apa? Ya akhirnya perawat kurang tertarik dengan dunia politik sehingga enggan untuk masuk terlibat dalam proses politik. Nah, ini kemungkinan alasan ini perawat jauh dari politik itulah yang kemudian menurut saya gitu ya kelihatannya Prof Budiman, Pak Agus ya kan mungkin bikin sekolah politik itu ya kan agar supaya para perawat itu kelihatannya melek politik ya mungkin agar supaya sadar gitu ya bahwa perawat itu harus tahu politik gitu ya kan ini mungkin webinar hari ini mungkin dalam rangka untuk itu ya menggugah menyadarkan gitu ya, agar kalau orang Sunda ngomong mungkin agar ngeh kalau gitu ya perawat itu ngeh terhadap politik begitu maka kalau kita lihat di sini ya tadi dunia perawat dunia kesehatan tidak ada dianggap tidak ada hubungannya padahal itu keliru gitu makanya sering muncul perawat yes kesehatan yes politik no katanya gitu harusnya perawat yes kesehatan yes politik yes juga ya kan itu kan tapi politik yang dipakai untuk kepentingan profesi perawat, menguntungkan profesi perawat begitu. Berikutnya, ini politik dan kesehatan gitu. Jadi politik dan kesehatan ini saya sampaikan, politik itu apa sih? Politik itu sebenarnya aktivitas yang memproduksi regulasi. Jadi aktivitas politik itu kan aktivitas yang memproduksi regulasi atau aturan. Undang-undang, PP, Perpres, Permen, Perda, ya kan itu kan. Undang-undang itu kan dibuat oleh DPR dan pemerintah kan gitu kan. Nah, DPR pemerintah itu lembaga politik bukan lembaga politik dia kan gitu kan. PP peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah. Misal Undang-Undang Kesehatan yang bikin siapa? Ya DPR dan pemerintah kan gitu. PP tentang kesehatan yang bikin siapa? PP kesehatan yang bikin pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu adalah lembaga politik kan begitu. Perpres, permen, peraturan menteri maksudnya. Perda itu yang bikin siapa? Ya DPRD dengan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya. Nah ini terpolitiknya itu tercermin di mana? Di birokrasi pemerintahan. Ya birokrasi pemerintahan itulah yang mengeluarkan perizinan, izin-izin kesehatan, termasuk SIP, ya surat izin praktek pun SIP kan juga oleh pemerintah kan gitu. Nah kalau kesehatan itu apa sih? Nah, secara umum kesehatan itu aktivitas ya kan atau usaha kesehatan atau fasilitas kesehatan gitu kan rumah sakit apa yang tentu memerlukan regulasi ya kan memerlukan aturan yang dikeluarkan oleh pejabat politik atau pejabat pemerintahan. Jadi aktivitas kesehatan ya kan oleh pelaku usaha misalnya, pelaku usaha pengen bikin rumah sakit, pengen bikin klinik, pengen bikin poliklinik ya kan. Itu tentu harus berurusan dengan politik, berurusan dengan pemerintah, berurusan dengan birokrasi untuk mendapatkan izin kan gitu. Nah kalau misalnya kita nggak kenal, kita nggak dan sebagainya, kadang-kadang gitu ya perizinan itu kadang-kadang susah gitu kan. Nah ini yang padahal sudah pakai WSS sekarang ya kan itu kan udah online dan sebagainya tapi kadang-kadang masih agak susah makanya ini memerlukan jadi sebenarnya politik dan kesehatan itu kalau dilihat dari sini itu sangat terkait begitu berikutnya politik dan kesehatan lagi di sini jadi politik memproduksi regulasi perizinan pajak gitu kan nah setiap aktivitas atau praktek kesehatan itu harus sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, undang-undang kesehatan, PP tentang kesehatan, Perpres tentang kesehatan, kan begitu. Artinya para nakes, para tenaga medis, termasuk juga perawat di sini, membutuhkan perizinan dalam setiap membangun fasilitas kesehatan maupun ketika melaksanakan praktek. Misalnya perawat praktek mandiri misalnya, ya kan itu kan juga memerlukan izin. Nah, izin itu yang mengeluarkan siapa? Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Lembaga politik. Artinya harus tahu politik kan begitu. Nah, di sini saya sampaikan politik dan kesehatan erat berkaitan sehingga para nakes khususnya perawat harus memahami, harus terlibat dan harus berpartisipasi dalam advokasi politik begitu. Untuk apa? Untuk kepentingan perawat, untuk kepentingan dunia kesehatan begitu. Berikutnya, ini politik dan kesehatan gitu. Jadi politik itu diturunkan pemerintah gitu kan. Pemerintah diturunkan lagi birokrasi. Birokrasi menerbitkan regulasi.
kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, kesehatan. Kesehatan itu diturunkan, salah satunya adalah tenaga kesehatan. Nah, nakes. Nah, nakes itu diturunkan lagi, salah satunya adalah perawat. Perawat membutuhkan regulasi. Jadi politik menerbitkan regulasi, perawat membutuhkan regulasi, membutuhkan izin, ya kan gitu kan. Artinya apa? Artinya ini membutuhkan, saling membutuhkan gitu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah para perawat, ya kan, atau stakeholder di dunia kesehatan berbicara politik itu berbicara hal yang tidak tabu, ya kan, berbicara hal yang wajar, gitu ya, untuk tahu tentang politik, untuk memahami politik, untuk mempelajari politik, itu bukan sesuatu yang tabu, yang sakral, gitu ya, yang dilarang, begitu. Mempelajari politik wajar, ya kan, gitu kan. Apalagi untuk kepentingan-kepentingan hak-hak dari perawat, agar supaya hak kaum perawat itu kemudian bisa diakomodasi oleh para pengambil keputusan. Ya, para pengambil keputusan itu siapa? Ya pemerintah, ya kan? Pemerintah siapa? Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ya kan? Itu yang kemudian dalam perkembangannya bahwa yang namanya politik dan kesehatan itu sangat erat berkaitan. Berikutnya, ini contoh-contoh, ya kan? Contoh-contoh bidang kesehatan yang berkaitan dengan politik, ya kan? Yang berkaitan dengan bidang politik. Contoh misalnya, kita bikin apa namanya, mau praktek, otomatis kan harus ada surat izin praktek atau SIP, ya kan? Kalau di latar belakang atau dunia keilmuan saya, SIP itu sarjana ilmu politik gitu ya. Kalau di sini kan surat izin praktek kan begitu. Nah, surat izin praktek SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah dalam ini pemerintah daerah, misalnya DPM PSP ya kan, atau dinas kesehatan. Ini kan biasanya udah OSS ini ya kan, udah online single submission kan begitu. Kemudian perawat melakukan praktek mandiri memerlukan SIPP ya kan itu. Dari siapa? Dari pemerintah. Kemudian nomor induk berusaha, NIM, ya kan NIP, ya kan nomor induk berusaha perawat misalnya pengen bikin klinik atau pengen bikin poliklinik, ya kan, atau mau bikin apotek misalnya, ya kan, itu tentu berurusan dengan politik, berurusan dengan pemerintahan, berurusan dengan birokrasi pemerintahan, gitu. Nah ini saya contoh-contohin gitu ya bahwa di bidang kesehatan pun itu sangat berkaitan dengan urusan-urusan politik gitu. Misalnya nomor induk berusaha tadi, ya kan? Ini kan yang menerbitkan kan Kementerian Investasi BKPM melalui OSS biasanya gitu. Termasuk IMB perawat, ya kan? Misalnya Bapak dan Ibu ingin apa namanya membangun rumah sakit poliklinik, kan perawat boleh aja kalau kaya kan bikin rumah sakit kan gitu kan. Kemudian apa namanya menggaji dokter, menggaji perawat dan sebagainya misalnya gitu kan. Nah tentu harus ada IMB, kalau dulu namanya IMB, kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu namanya PBG, ya kan, persetujuan bangunan dan gedung kan gitu kan. Nah itu biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, biasanya DPMT SPW ya kan, kemudian Dinas PU atau Dinas Cipta Karya di Pemda Kabupaten kan biasanya gitu. Online juga gitu kan. Nah ini semuanya berurusan dengan urusan-urusan politik gitu. Makanya seringkali, mohon maaf ini saya sampaikan, banyak kepala daerah itu kemudian apa namanya menerima suap izin ini, izin itu dan sebagainya, izin PBG, izin NIM, izin apa dan sebagainya, mereka kena suap, ya kan, maka kena KPK, kena aparat penegak hukum, APH dan sebagainya, gitu kan, itu ya karena ini, gitu, ya kan, karena apa namanya menjual izin, gitu kan, harusnya izin itu gratis, gitu kan, tapi dimainkan, kan gitu kan, nah, ini yang salahnya di situ, ya kan itu, tapi paling nggak kita ya kan sebagai perawat, saudara-saudara semua sebagai perawat harus tahu gitu kan tentang ini, dan kalau bisa kenal lebih enak, kalau kenal itu kan enak ya kan, itu memang lewat online, tapi kalau kenal kan lebih enak lagi gitu kan, mengurus izin dan sebagainya begitu. Berikutnya lagi ini juga contoh ya kan, selain ini kan contoh-contoh usaha-usaha di bidang kesehatan yang tentu berkaitan dengan politik
Ya, misalnya SPPL, sekarang itu ada namanya SPPL itu. Kalau dulu namanya AMDAL kalau nggak salah. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja namanya SPPL gitu. Ya kan, kalau misalnya mau mendirikan rumah sakit, poliklinik, klinik, ya kan, itu memerlukan SPPL. Ya, siapa yang mengeluarkan? Ya biasanya pemerintah, ya kan, atau pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup biasanya gitu. Nah ini seringkali kadang-kadang ada penyuapan apa dan sebagainya itu di sini gitu kan, termasuk juga NPWP, ya kan, NPWP yang mengeluarkan siapa, ya kan, ya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, ya kan, secara teknis biasanya oleh KPP gitu kan, kantor pajak biasanya begitu. Nah mau mendirikan itu fasilitas kesehatan tentu harus punya itu, ya kan, itu termasuk juga akte pendirian, ya yayasan, PT, CV, ya kan, yang menaungi, ya kan, poliklinik, ya kan, atau klinik atau apa sebagainya misalnya, itu biasanya juga berurusan. Karena apa? Karena harus disahkan kan oleh SK Kemenkumham. Nah itu secara online juga gitu. Artinya berurusan, semua aktivitas usaha di bidang kesehatan itu berurusan dengan politik, berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Kalau sudah kenal biasanya lebih enak, ya kalau nggak kenal biasanya nggak susah. Meskipun secara normatif aturan ketentuan itu ya semuanya ya standar pelayanan minimal SPM kan gitu. Tapi kenyataannya kadang-kadang ada yang mempersulit, ada apa dan sebagainya gitu. Ya ini contoh gitu ya bahwa penting bagi seorang perawat, saudara-saudara semuanya itu memahami, terlibat dan aktif dalam aktivitas-aktivitas politik, kenalan dengan pejabat-pejabat politik agar supaya saudara-saudara semuanya dalam menjalankan aktivitas di dunia kesehatan khususnya perawat itu kemudian saudara-saudara semuanya dimudahkan dan sebagainya begitu. Itu poinnya yang ingin saya sampaikan di situ. Berikutnya lagi ini perawat dan UMR. Nah, saudara-saudara bisa melihat ini perawat kaitannya dengan UMR dan politik, ya kan? Misalnya gaji, upah perawat di setiap daerah kan, kabupaten ini kan berbeda-beda ini, ya kan? Beragam lah begitu ya, berbeda kan begitu. Nah, gaji upah itu kan memang dasarnya kan dari mana? Dari UMK atau UMP kan begitu. Ya kan kayak sekarang ini kayaknya ini bentar lagi mau rame-rame ini biasanya buruh-buruh ini demo ke gedung sate kalau di Bandung di gedung sate di apa menuntut kepada gubernur, menuntut kepada bupati, wali kota agar supaya UMR-nya naik dan sebagainya kan begitu. Nah kalau UMR naik kan perawat ya kan yang bekerja di suatu daerah ya mengikuti UMR tersebut kan begitu. Ya kan. Kalau turun ya turun juga kan gitu. Nah proses politiknya di mana? Jadi penetapan kebijakan UMR, UMK, UMP itu melalui proses politik di pemerintahan daerah yang melibatkan skema tripartit. Jadi upah ya kan UMR-nya perawat itu ya ditentukan oleh proses politik. Makanya politik itu sangat terkait gitu ya dengan kesehatan, dengan keperawatan karena menentukan tadi besaran upah atau gaji yang ada di dalam UMR. Karena UMR itu proses politik ya kan yang menentukan adalah pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota setiap tahun gitu kan. Nah, tentu ini melibatkan skema tripartit. Tri itu tiga, parti itu pihak gitu ya, tiga pihak, pemerintah, pengusaha dan serikat buruh gitu. Bagi rumah sakit gitu kan sebagai pengusaha, saya pengusaha punya rumah sakit ya kan. Kalau bisa ya gaji perawatnya kecil, adanya gitu. Ya bukan kecil ya maksudnya nggak naiknya signifikan, tapi bagi serikat buruh atau perawat ya kalau bisa naik kan begitu. Nah, pemerintah harus yang menjadi pengadil di situ, ya kan itu kan. Ini yang kemudian dalam perkembangannya kalau perawat, saudara-saudara sebagai perawat ya upah atau gaji itu harus sesuai UMR, bahkan melebihi UMR, ya kan, bahkan melebihi UMR kan gitu. Atau paling tidak itu memenuhi KHL. KHL itu kebutuhan hidup layak, ya kan itu kan selama sebulan KHL-nya itu berapa sih, itu pengeluarannya berapa dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini memang perawat ya kan harus memahami dan berpartisipasi dalam proses politik gitu. Karena gaji, upah dan sebagainya itu semuanya itu ya kan ada proses politiknya yang menentukan bukan perawat ya kan itu kan yang menentukan bukan perawat yang namanya UMR itu yang menentukan adalah pejabat politik gitu. Dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota gitu. Berikutnya lagi, ini politik hukum kesehatan, ya kan?
Jadi saudara-saudara semuanya di sini ada namanya adagium ini ya. Di dalam politik itu ada adagium, ya kan? Di politik maupun di hukum itu ada adagium yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, katanya gitu. Hukum adalah produk politik, gitu ya. Hukum itu memang tidak lahir, ya kan, di ruang yang hampa, ya kan, melainkan melalui proses-proses politik. Ya, proses politik itu ada tawar-menawar, ada kepentingan, persaingan, ya kan, dan sebagainya. Nah, jika politiknya demokratis, maka hukumnya demokratis, gitu kan. Tapi kalau politiknya buruk, maka hukumnya juga buruk. Hukum yang buruk itu biasanya di sistem politik yang tidak demokratis. Kalau sistem politiknya demokratis, biasanya hukumnya demokratis, gitu. Makanya di sini ada yang kalau di dalam politik itu memang hukum adalah panglima, tapi orang politik selalu mengatakan hukum memang panglima, gitu kan? Tapi politik adalah raja, katanya begitu. Jadi antara panglima dengan raja lebih tinggi mana? Lebih tinggi raja, gitu. Jadi ada adagium itu. Hukum adalah panglima, hukum adalah panglima. Yes, betul. Tapi politik adalah raja, katanya begitu. Karena apa? Karena hukum adalah produk politik, gitu. Hukumnya seperti apa itu tergantung dari pejabat politik, ya kan? Jadi hukum kita seperti apa ya tergantung presiden, tergantung DPR. Presiden itu, DPR itu lembaga politik bukan lembaga politik, gitu. Yang memproduksi aturan, yang memproduksi undang-undang. Makanya ada adagium, hukum adalah panglima, tapi politik adalah raja, dan begitu. Jadi panglima diperintah oleh raja, katanya begitu. Nah, sama dengan di sini di hukum kesehatan, gitu kan, Mak. Di hukum kesehatan para perawat harus mendekati raja, dan begitu, ya kan, harus mendekati politik, harus kenal dengan pejabat politik. Kalau perlu jadi pejabat politik, kan begitu. Bukan hanya memengaruhi saja, kalau perlu jadi pejabat politik kayak tadi Pak Yan Yan, ya kan, jadi direktur rumah sakit di Sukabumi, ya kan. Kemudian yang berikutnya lagi menjadi kepala dinas kesehatan, ya kan, jadi menteri kesehatan, ya kan, jadi ketua anggota dewan, kan gitu kan, jadi presiden kalau perlu, ya kan, dari backgroundnya perawat, jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, gitu ya, backgroundnya dari perawat, kan begitu. Pasti beda. Ada bupati yang berasal dari perawat, pasti kebijakan-kebijakannya dalam backmind berpikirnya pasti perawat dulu yang diprioritaskan, kan begitu. Nah, makanya ini saya mendorong, gitu kan, agar supaya kehidupan, kesejahteraan perawat itu bagus dan sebagainya, berbondong-bondonglah, gitu ya, menjadi pejabat-pejabat politik, ya kan, menjadi bupati, wali kota, direktur rumah sakit, menjadi Kadinkes, ya kan, kabupaten kota, provinsi, menjadi menteri kesehatan, menjadi anggota dewan, ya kan, itu dalam rangka tadi, ya kan, dalam rangka untuk mensejahterakan perawat, gitu. Ini penting untuk disampaikan agar supaya, karena tadi bahwa hukum kesehatan itu ya itu adalah buah atau produk dari aktivitas politik, gitu. Jadi perawat sangat terkait dengan politik, gitu. Siapa yang aktif terlibat, jangan berpartisipasi dalam politik, maka dia yang akan banyak mendapatkan keuntungan, kan gitu. Keuntungan dari aktivitas politik. Kalau perawat itu banyak beraktivitas di dalam politik, memengaruhi, melakukan advokasi, ya kan, ke pejabat politik, bahkan menjadi pejabat politik, maka dia akan banyak mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungannya tentu untuk kepentingan siapa sih? Kepentingan perawat, gitu. Itu yang perlu dipahami. Berikutnya ini mungkin terakhir, gitu kan. Jadi dunia politik, perawat, ya kan. Perawat harus apa, gitu kan. Sekali lagi saya menganjurkan, jadi perawat itu agar diperhatikan oleh pemerintah, ya kan, hak-haknya dipenuhi, ya kan, kesejahteraannya dipenuhi, ya kan, itu harus apa, ya kan, dia harus ada di mana-mana, di lingkungan politik, gitu kan, harus masuk di eksekutif, ya, menjadi PNS di KL, KL itu Kementerian Lembaga, ya kan, khususnya di Kementerian Kesehatan, ya kan, masuk di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, provinsi, kabupaten, kota, jadi Kadinkes, jadi kepala rumah sakit, gitu kan. Itu harus ini, termasuk yang Kadinkes Cimahi, ya kan, Kadinkes Cimahi kan perawat itu, Bu Mulyati, ya kan, perawat juga beliau, gitu. Kebetulan saya kemarin jadi ketua pansel CPTP di Kota Cimahi, salah satunya juga apa namanya pesertanya Bu Sri juga, Bu Mulyati juga, gitu.
ketua pansel untuk pemilihan kepala dinas, termasuk rumah sakit di Cibabat kemarin juga kita wawancarai gitu. Saya sebagai ketua panselnya ditunjuk oleh Pak Wali Kota Cimahi. Jadi ini yang berikutnya masuk legislatif, ya kan? Artinya masuk legislatif, jadi anggota dewan, ya kan? Jadi anggota DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, supaya nanti perda-perda yang dibuat itu berbasis kepada dunia kesehatan, memperhatikan ya kan aspek-aspek kesehatan khususnya perawat dan begitu. Atau paling tidak ketika ada aturan atau draft undang-undang atau draft perda yang tidak sesuai dengan kesehatan ke perawat atau merugikan perawat, itu bisa dicegah di DPR, di DPRD kalau ya kan anggota dewannya berasal dari dari perawat, atau ada banyak perawat yang punya kenalan dengan DPRD ya kan gitu. Itu bisa diinikan gitu. Jadi ini pentingnya silaturahmi lah gitu ya, dengan pejabat politik itu di situ ya kan, komunikasi silaturahmi ya kan dengan pejabat-pejabat politik ya kan, kalau perlu jadi pejabat politiknya ya, jangan nanggung kan gitu. Nah yang berikutnya terlibat dalam ormas ya kan di sini banyak juga perawat-perawat. Saya lihat di kampung saya di Solo ada perawat-perawat itu yang dia masuk organisasi, dia Muhammadiyah, dia yang ada NU dan kan bagus juga gitu kan, karena NU Muhammadiyah apa sebagainya itu HMI. Nah, itu kan sangat diperhitungkan dalam dunia politik ya, kebijakannya dan sebagainya. Jadi proses-proses pengambilan keputusan itu bisa diinikan. Termasuk ya tadi memberdayakan organisasi PPNI. Ya ini saudara-saudara semuanya ya, hari ini itu PPNI Jabar ya kan, Prof Budiman, Pak Agus dan yang lain-lain menyelenggarakan kegiatan webinar ini, sekolah politik ya, ada webinar kayak gini. Ini sebenarnya dalam rangka untuk apa? Ya tadi memberdayakan PPNI ya kan, agar supaya para perawat melek politik, bukan hanya melek sebenarnya, tapi kalau bisa terlibat, ya kan, tertarik untuk masuk ke dunia politik gitu, jadi anggota dewan, jadi ini dan sebagainya begitu. Yang berikutnya lagi advokasi kebijakan publik, ya bergabung dalam civil society, ya kan, untuk melakukan advokasi kebijakan publik yang menguntungkan, ya kan, diharapkan ya memperjuangkan kepentingan stakeholder yang ada di dunia kesehatan atau perawat gitu. Karena apa? Karena perawat itu luar biasa. Kita selama ini kalau kita lihat ya, saya misalnya mau berobat gitu, mau berobat itu ke dokter, tapi ketemunya dulu dengan perawat, ya kan, itu kan, itu ditensi dulu oleh perawat, ya kan, ditensi dulu, dicek-cek ini oleh perawat, ya kan, nanti diantar masuk ke dokter oleh perawat, ya kan, nanti diantar keluar lagi oleh perawat juga gitu ya. Kalau misalnya rawat inap pun juga gitu, setelah dokter langsung dibawa oleh suster, ya kan, oleh perawat ke kamar, ya kan. Nanti kita pagi, siang, sore, ya kan, selalu berurusan dengan perawat. Jadi perawat itu garda terdepan begitu ya. Jadi baik buruknya perawat itu akan menciptakan citra masyarakat, citra pasien. Kalau perawatnya bagus, dunia kesehatan akan bagus, ya kan. Kalau perawatnya buruk, maka dunia kesehatan juga akan buruk persepsinya gitu, karena perawat itu terdepan dia, ya kan itu. Kalau dokter kan kalau kita dirawatnya paling visit sehari sekali ya kan, jam 9 pagi atau itu. Tapi kalau perawat tiap hari sampai mandiin sampai apa itu perawat gitu kan. Jadi ada semacam apa ya, semacam sugesti begitu ya, bahwa yang namanya perawat itu kita sebagai orang sakit itu kalau perawatnya baik, perawatnya ini, perawatnya dan sebagainya, nah kita untuk kesembuhan itu lebih cepat, ya kan itu kan, karena perawatnya bagus, ya kan, perawatnya ini. Nah, agar supaya perawat bagus itu apa? Ya kesejahteraannya harus diperhatikan, gajinya diperhatikan, upahnya diperhatikan, supaya ketika bekerja seorang perawat bekerja di rumah sakit, itu kan, dia sumringah, ya kan, dia apa namanya tidak memikirkan lagi gajiku berapa, ini untuk anak, untuk suami, untuk ini dan sebagainya, ya kan. Kalau misalnya masih memikirkan kesejahteraan, nanti bekerja di rumah sakit menghadapi pasien nanti marah-marah dan sebagainya karena mikirin tadi ya kan itu kan kesejahteraan yang kurang. Nah, makanya agar kesejahteraan bagus dan sebagainya begitu kan, maka perawat harus terlibat ya kan, atau melibatkan diri ya kan dalam berpartisipasi dalam aktivitas politik. Nah, minimal kenal lah dengan pejabat-pejabat politik, maksimalnya ya jadi pejabat politiknya ya kan itu kan, agar supaya nanti apa namanya kepentingan perawat, hak perawat, kesejahteraan perawat diperhatikan,
kalau perawatnya itu gajinya gede, upahnya besar, kesejahteraannya enak, di rumah sakit dia akan senyum, sapa, salam, sopan, santun, simpatik. Artinya apa namanya, pasien akan seneng gitu kan melihat perawat gitu kan. Jadi karena perawatnya sudah fokus bekerja gitu kan. Kalau kesejahteraannya turun, ya gajinya turun, gajinya kurang, kesejahteraan kurang, ya perawat nanti di rumah sakit pasti terganggu dia, ya kan? Ketika terganggu senyumnya ini dan sebagainya kan ke pasien gitu. Nah, inilah yang kemudian dalam perkembangannya apa namanya, agar supaya perawat senyum terus ya kan kepada pasien, yaitu tentu kesejahteraannya harus bagus, gajinya harus bagus. Lah gajinya harus bagus, kesehatan bagus, itu tentu yang menentukan adalah pejabat politik, pejabat pemerintahan, birokrasi pemerintahan, kan begitu. Itu yang poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Agus selaku moderator. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, masukan, saran dan sebagainya, kami sangat senang sekali untuk berdiskusi. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Agus. Terima Ya, kasih. terima kasih Prof. Sangat luar biasa materi kali ini juga ya. Kita dimotivasi bahwa seluruh perawat itu harus masuk ke dunia perpolitikan biar bisa mensuarakan, menyuarakan dan mengikut kesejahteraan perawat yang ada di Jawa Barat. Sesi yang kedua kami buka sesi tanya jawab langsung tidak melalui kolom chat. Silakan di raise hand saja. Dari Ibu, Bapak, para mahasiswa juga pengurus DPD DPK se-Jawa Barat yang hadir di sini kurang lebih 348. Maka silakan langsung raise hand untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Profesor Dr. Agus Subagio yang sudah siap menunggu pertanyaan dari para partisipan. Kami persilakan. Sebelum raise hand di kolom chat ternyata sudah ada 2 di sini. Oh, silakan dibacakan Pak Agus. Mohon izin bacakan. Pertama dari Ibu Iin Solihin. Mohon izin bertanya, mohon izin para jajaran direktur, jajaran pengurus DPW, PPN Jabar untuk membantu gaji perawat tidak di bawah UMR. Ya. Oh, ini buat pengurus Prof ini mah Prof. Buat bidang OKK ini. Tidak ke kita ini nih. Ini Siap. nanti kita jawab di kolom Siap. chat di DPW ya. Siap. Mohon maaf Prof. Siap. Izin bertanya ini mengenai adakah panduan dalam penyusunan draft remunerasi yang berkeadilan dan profesional dan tidak menguntungkan. Nah ini juga sama ini buat bidang OKK nih ya. Nah, yang di bawah ada 2 nih dari Pak Anjas Majalengka nih ya. Salam Bapak, mohon izin bertanya, kita ketahui bersama apabila ingin menjadi leader, pemimpin di suatu institusi, yang baru ini kan harus mempunyai visi misi dalam memulainya. Bagaimana membuat visi misi yang baik dan benar sesuai pedoman peraturannya, dan bagaimana supaya institusi dan instansi tersebut bertahan lama dan tidak merugikan. Pertanyaan untuk Profesor Agus Subagio di sini ya, kami persilakan untuk menjawab di sini. Baik. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Ajas dari Majalengka. Jadi apa namanya, agar supaya menjadi pemimpin yang baik, ya kan, yang visioner, tentu harus punya visi gitu ya, visi dan misi lah. Visi dan misi itu yang seperti apa gitu ya, yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya, ketika menjadi atau mencalonkan diri lah gitu ya, menjadi pemimpin politik begitu. Ya, kalau dilihat dari visi itu memang kalau rumus visi salah satunya adalah SMART katanya gitu. Visi itu harus spesifik, measurable gitu ya. Kemudian apa namanya, reasonable dan juga time bounded. Artinya apa? Dia terikat waktu begitu. Tapi intinya dari itu semuanya adalah bahwa visi itu harus yang bisa dirasakan dan menjadi kebutuhan masyarakat, gitu kan, khususnya perawat kan begitu kan, karena ini perawat kan begitu. Jadi jangan sampai nanti ketika menyusun visi itu ngawang-ngawang bahasa dewa-dewa ya kan, tapi susah membumi ya kan gitu kan. Itu yang pertama gitu ya. Jadi harus berbasis kepada problem
ya kan, berbasis pada persoalan yang ada di masyarakat itu, gitu kan. Misalnya kita ingin seorang perawat pengen jadi bupati gitu ya di Majalengka misalnya, atau kepala daerah misalnya. Nah, seorang perawat harus tahu kebutuhan ya kan yang ada di masyarakat di kabupaten itu. Kebutuhannya apa? Ya kan itu kan. Kalau kebutuhannya itu A, ya kita harus visinya harus A. Ya kan kalau kebutuhannya B, ya kita harus kasih B. Jangan sampai kebutuhannya A, kemudian visinya B. Ya nanti malah nggak nyambung, ya tidak akan terpilih begitu ya, atau tidak akan orang tertarik untuk memilih begitu. Jadi memang visinya itu harus yang berbasis pada problem gitu. Yang kedua itu memang harus visinya itu selain berbasis pada problem, dia harus yang masuk akal gitu. Jangan juga yang tidak masuk akal gitu. Masuk akal itu artinya visinya itu harus bisa direalisasikan gitu. Visinya di situ ingin menaikkan gaji perawat ya per bulan 50 juta. Kok kayaknya nggak mungkin kan gitu kan sampai situ gitu. Harapannya sih bisa gitu ya, tapi kok kayaknya dengan APBD kabupaten ini sekian, ini ya kan anggaran dinas kesehatan sekian atau apa sekian, kok kayaknya berat, kok kayaknya nggak mungkin UMR-nya sekian naik sekian, kok kayaknya nggak mungkin kan gitu. Jadi juga jangan yang apa namanya melangit ya kan, tapi tidak menapak gitu. Nah ini yang kemudian perlu diinikan. Yang terakhir itu visi itu ya tadi harus apa namanya bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Kalau saya sih apa namanya nggak usah terlalu muluk-muluk, tapi itu memang bisa dirasakan, bisa diaplikasikan ketika nanti jadi. Jangan sampai nanti ketika jadi ternyata susah dilaksanakan sehingga nanti dikata-katain di netizen itu kemudian sebagai pemimpin yang tidak memenuhi janji. Padahal pengen memenuhi janji, cuma karena anggarannya terbatas jadi tidak sesuai dengan janji-janjinya pada saat kampanye gitu. Jadi seorang perawat memang apa namanya harus hati-hati ketika menyusun visi misi, ketika ingin mencalonkan diri dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas politik, gitu misalnya pilkada, pilkades gitu. Pilkades juga sama, perawat kan boleh kan jadi kades kan boleh aja ya kan itu kan, boleh saja jadi kades gitu. Harapan saya justru banyak perawat-perawat itu jadi kades gitu. Jadi sekarang ini kan di era otonomi daerah itu kades itu luar biasa pengaruhnya gitu yang didekati oleh anggota dewan karena konstituen ya kan, pilkada apa belum lagi bantuan-bantuan dari kabupaten kota ya kan, ada ADD, ada DD ya kan, ADD atau alokasi dana desa, kalau DD kan dana desa. Itu kan banyak sekali bantuan gubernur, bantuan apa sebagainya. Jadi orang kepala desa itu banyak yang justru dimanja oleh pemerintah karena kaitannya dengan mobilisasi suara dalam pemilu atau pileg, pilpres maupun pilkada begitu. Demikian yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Prof. Ini ada satu nih raise hand, Kang Mustafa. Silakan Kang Mustafa, dari mana? Kenalkan dulu, mangga lanjut. Kang Mustafa, ya silahkan. Udah bisa, silakan. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa materinya Prof. Agus ya. Saya menyimak sangat hikmat ini tentang bagaimana Prof. Agus memberikan motivasi kepada perawat Jawa Barat untuk tetap berkontribusi di area-area advokasi ya gitu. Betul Prof. Agus, saya memang selama ini juga, saya Mustafa dari Kuningan, Jawa Barat. Selain saya praktisi, jadi juga saya mengajar di universitas. Selama ini peran-peran perawat yang saya ajarkan kepada mahasiswa tentang sebagai peran advokator itu, selain memang sebagai perawat mengadvokasi ketika ada permasalahan perawat, juga sebenarnya di sisi ketika perawat itu turun di dunia parlemen juga sangat membantu mengadvokasi pasien itu realnya seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan, Prof, ini tidak semudah itu, Prof ya. Pertama adalah ketika perawat yang sudah terjun ingin di dunia parlemen untuk mengembangkan bagaimana advokasi seorang perawat kepada masyarakat, kondisi kita ini sangat seperti belum siap dengan kondisi masyarakat yang pragmatis ketika sedang ada pemilihan. Dan juga faktor kedua stigma dari teman-teman profesi yang ketika ada seorang perawat itu menjadi seorang
calon senator ya, calon anggota dewan itu stigmanya masih kurang mengembirakan ya, sehingga memang tidak membuat motivasi tinggi untuk teman-teman perawat. Nah ini Prof minta sarannya, minta motivasinya ya untuk seorang perawat Jawa Barat supaya memang tetap bisa survive, tetap semangat untuk berjuang di dunia area advokasi parlemen, senator, supaya bagaimana menghadapi stigma dan menghadapi pragmatis masyarakat. Kadang seorang perawat jadi caleg itu pengorbanannya luar biasa, Prof. Keuangan juga habis, jabatan juga habis, kemudian keluarga juga kadang tidak terurus selama masa kampanye itu. Mohon dimotivasi, Prof. Termasuk saya, termasuk yang kurang motivasi dalam hal ini, Prof. Terima kasih, Prof. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Langsung saja saya Prof, jawab, silakan Pak Agus. dijawab. Siap. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Mustafa. Ini jauh dari Kuningan ini. Jadi yang pertama saya senang sekali tadi Pak Mustafa menyampaikan betul sekali. Jadi dunia politik itu memang dunia yang sangat terjal sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan politik itu kejam, memang kejam gitu ya. Tapi kejam bagi yang kalah gitu ya. Bagi yang menang biasanya politik itu enak gitu. Makanya kadang-kadang di dalam politik itu ada gium seperti ini. Meskipun jangan ditiru juga gitu Pak Mustafa dan yang lain. Bahwa ya lebih baik lebih baik menang curang daripada kalah bermartabat gitu ya. Ini selalu saya sampaikan kepada kepada para mahasiswa saya bahwa dalam teori politik normatif politiknya itu begini, tapi kenyataannya begono. Gitu. Itu selalu sampaikan gitu. Saya sampaikan gitu karena kalau nggak disampaikan teorinya begini, prakteknya harus begini gitu. Karena kalau nggak disampaikan gitu, kadang-kadang nanti mahasiswa nanya-nanya ke saya, Pak Agus itu kenyataannya begitu, tapi teorinya Pak Agus di kelas katanya begini gitu. Jadi selalu saya anukan begitu. Makanya tadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Mustafa bahwa untuk perawat gitu ya masuk ke dunia politik kemudian ikut berkontestasi gitu ya misalnya dalam pileg gitu ya pemilu legislatif ingin menjadi anggota DPRD gitu ya provinsi kabupaten kota atau pusat gitu ya DPR pusat itu memang modalnya harus besar gitu ya kalau secara teori memang ya namanya keterpilihan gitu ya itu ya tentu orang terpilih itu ya tentu apa ya kan ya beriman bertakwa pinter kompeten kan gitu ya kan itu ini teori-teori elektabilitas barat kan memang begitu tapi kenyataannya ya ternyata di Indonesia nggak begitu ya kan teori elektabilitas itu kan orang terpilih itu karena yang pertama kapabilitas yang kedua akseptabilitas, yang ketiga di Indonesia ditambahi isi tas, ya kan itu artinya harus ada duit yang tadi Pak Mustafa sampaikan duitnya banyak ya kan itu. Kalau duitnya nggak banyak maka susah untuk terpilih gitu ya. Jadi selain akseptabilitas gitu ya, kapabilitas juga harus isi tas, ya kan artinya uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang gitu kan logika tanpa logistik itu nonsen gitu ya. Artinya tadi betul Pak Mustafa ini lebih memahami ini terkait dengan ini. Jadi memang modalnya harus gede gitu ya. Di tengah tadi Pak Mustafa kata kunci dari Pak Mustafa yang saya tangkap di tengah masyarakat kita yang sangat pragmatis. Gitu kan. Pragmatis itu artinya apa? Ya ketika kita melakukan kampanye gitu ya perawat melakukan kampanye pilihlah saya di dapil ini dan sebagainya kalau nggak bawa amplop ya nggak akan dipilih ya kan itu kan kalau tidak bawa sembako nggak akan dipilih kan begitu kan kalau cuma membawa visi misi ya kan tapi tidak bawa sembako tidak bawa amplop tidak membawa uang tidak ngasih uang itu biasanya agak sulit untuk ke situ gitu ya meskipun sebenarnya visinya bagus ya kan nah tentu apa yang harus dilakukan motivasi apa tadi pertanyaannya Pak Mustafa apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat ketika dia terjun dalam dunia politik misalnya nyalon jadi anggota dewan atau nyalon jadi pilkada dan sebagainya. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah bahwa solusinya atau saran saya harus kuat dulu secara ekonomi, ya kan itu kan. Jadi harus kuat dulu secara ekonomi. Jangan sampai kita tidak kuat secara ekonomi kemudian kita nyalon gitu.
itu akan sangat berbahaya bagi kita. Bagi keamanan ekonomi keluarga itu akan sangat berbahaya gitu. Karena apa? Karena Pileg kemarin 2024 itu banyak ya kan teman-teman itu kan, saya kemarin melakukan penelitian dengan Kemendagri, itu penelitiannya tentang dampak pilkada terhadap caleg yang gagal, itu luar biasa ya kan. Jadi mereka yang awalnya itu punya uang, tapi uangnya juga nggak gede-gede amat, terus kemudian nyalon, itu kan kemudian dia harus utang ke bank, harus utang ke ini, ke itu, dan sebagainya, tapi kalah, gitu. Artinya salah perhitungan, gitu. Dia merasa menang, akan menang, dan sebagainya, dengan uang sekian, dan sekian, gitu. Dikasih kan juga pakai uang. Tapi ternyata lawannya itu lebih kaya dari dia, lebih banyak uangnya dari dia, gitu. Sehingga kemudian dia kalah, gitu. Itu yang pertama, memang dia harus kuat secara ekonomi dulu, ya kan itu. Karena kalau nggak kuat secara ekonomi, salah kalkulasi, maka apa yang terjadi? Keluarga jadi berantakan. Bahkan sampai ada yang gila, ya kan, masuk rumah sakit jiwa, ada yang cerai. Mohon maaf, itu saya sampaikan nyata. Ini ada yang cerai dan sebagainya gitu. Jadi itu yang pertama, harus kuat secara ekonomi gitu. Kalau nggak kuat, jangan nyalek. Nah, itu jangan nyalon. Tapi apa yang dilakukan? Baru kalau nggak nyalon nggak bisa mempengaruhi. Bisa. Kita bisa kenal pejabat, mengadvokasi, tapi tidak jadi pejabat politiknya, kan gitu kan. Kan bisa juga gitu. Jadi harus ukur diri juga gitu. Kemudian yang kedua, ya kan, yang harus dilakukan juga gitu ya, selain kita harus punya kemampuan ekonomi gitu ya. Yang kedua, yang harus dilakukan juga, kita harus juga melihat lawan politik gitu kan. Jadi kita harus lihat lawan politik. Nah, misalnya di dapil ini gitu kan, lawannya siapa? Ini dan sebagainya, ini dan sebagainya. Kalau lawannya nggak kuat dan sebagainya, mending bisa nggak usah nyalon gitu. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri dan juga melihat lawan gitu. Itu penting untuk diinikan, karena kalau enggak nanti kita merasa kuat gitu ya secara ekonomi, ternyata lawan lebih kuat gitu. Maka kita lihat kompetitornya itu siapa yang ada di situ, agar supaya kita bisa tahu gitu menang atau enggaknya begitu. Memang menang kalah itu kan urusan Tuhan gitu ya. Tapi kan kita bisa merasionalisasi, bisa mengatur strategi ya terkait dengan ini gitu. Nah, inilah yang kemudian dalam perkembangannya saya menyampaikan bahwa kalau saya ya tadi, keamanan ekonomi penting gitu kan, harus melihat mengukur diri sendiri, dan juga harus melihat lawan gitu kan, lawannya seperti apa dan sebagainya begitu. Jangan sampai nanti kita kalah gitu kan, tapi fatal gitu. Ini yang penting untuk diinikan. Karena apa? Karena masuk dunia politik memang sangat terjal sekali, kecuali kita punya teman orang kaya ya kan, jadi sponsor kita. Itu boleh saja sih gitu kan, kita nggak kaya-kaya amat gitu kan, punya sponsor, punya saudara, punya teman, punya apa, yang punya banyak uang, modali kita gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, maju gitu, asal udah ada perhitungan tadi. Karena di dalam politik itu begitu, kejamnya politik ini begini Pak Mustafa, kejamnya itu gini, kalau kita dengan sponsor, saya misalnya seorang perawat nyalon lah jadi kepala daerah gitu kan, kemudian kita punya sponsor ya kan, dia mengodali kita 100 miliar gitu. Kalau kita menang itu dianggap lunas ya kan, itu dianggap lunas gitu. Karena apa? Karena nanti dia dibayar dengan proyek-proyek. Selama 5 tahun perawatnya jadi, ya kan, dia dikasih proyek jalan, proyek jembatan, proyek apa, ya itu dibayar dengan proyek, udah lebih dari 100 miliar pasti ya kan, gitu kan, APBD-nya di kabupaten banyakin. Tapi kalau kalah gitu kan, kalau kalah malah justru ditagih nanti uangnya gitu kan. Ini kan kejamnya politik kan di situ gitu kan. Jadi kalau di dalam politik, kalau menang malah nggak dibayar. Sebenarnya bukan nggak dibayar sih, karena menang jadi bupati kan dia ngatur, bisa ngasih proyek kan gitu kan. Jadi dibayar juga sebenarnya gitu kan. Jadi kadang-kadang orang nggak dibayar, sebenarnya dibayar juga dengan proyek kan gitu. Nah, ini yang kemudian dalam perkembangannya bisa harus pakai itu. Karena tadi saya setuju dengan Pak Mustafa, masyarakat kita sangat pragmatis ya kan itu kan. Jadi kita punya uang, ngasih uang pun, ya, melakukan money politik pun, kalau kalah isi amplopnya lebih besar yang ya, dipilih yang lain gitu. Di era masyarakat kita yang kalau dalam bahasa politik itu namanya transactional voters, pemilih yang transaksional. Ya, kalau dari teori barat kan ada pemilih rational voters, ada emotional voter, pemilih yang emosional, ada yang swing voters, pemilih yang mengambang itu, ada lagi transactional voters, pemilih yang transaksional. Ya kan, artinya nomor piro wani piro, ya kan, artinya saya
akan milih Anda, tapi saya dapat apa dari Anda, biasanya gitu. Itu transaksional gitu. Nah, karena transaksional itulah menjadikan budaya politik yang pragmatis yang tadi Pak Mustafa sampaikan gitu. Sehingga untuk jadi pemimpin harus kaya gitu. Kita kan selalu di buku-buku itu kan selalu mengatakan untuk jadi pemimpin harus beriman, bertakwa, kompeten dan sebagainya. Di Indonesia nggak berlaku teori itu. Teori kepemimpinan itu ya untuk jadi pemimpin harus kaya. Itu realnya begitu ya kan. Beriman nggak bertakwa bisa menang gitu ya. Asal punya duit. Nah, itu kasarnya begitu. Nah inilah yang kemudian dalam perkembangannya sebenarnya ini dunia politik jadi kejam gitu kan, karena ya tadi persoalan itu. Demikian yang ingin kami sampaikan kepada Mustafa. Terima kasih ini atas insight-nya yang luar biasa. Oke, terima Kembalikan kasih ke Pak Prof. Agus. Ini ada yang resen nih, alumni Bakti Kencana ini, kalau nggak salah namanya saya kenal nih, Agus Nurzaman. Wah, sama-sama Agus. Silakan Kang Agus dari KBB nih, Ya, untuk langsung disampaikan ke Profesor, mangga. ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Siap. Izin Bapak Moderator, kebetulan dosen saya juga Pak. Pada kesempatan ini sebetulnya saya ingin menanyakan terkait masalah keterlibatan perawat dalam dunia politik sebetulnya, tapi terlebih dahulu sudah didahului pertanyaannya oleh Pak Mustafa. Sebetulnya Pak Mustafa ini salah satu perwakilan tenaga kesehatan teladan Jawa Barat sama-sama dengan saya ya Pak Mustafa ya. Di Kemenkes tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah bisa ketemu di sini juga. Izin Prof, kebetulan ini berbagi aja. Kebetulan saya kemarin di tahun 2024 saya terjun juga di di Pileg. Jadi ini memang betul-betul apa yang disampaikan oleh Prof barusan, disampaikan oleh Bapak Mustafa barusan. Jadi terjal sekali dunia politik di Indonesia ini gitu ya. Jadi ini saya tidak mematahkan semangat teman-teman, terus istilahnya berjuang di dunia politik. Memang betul sangat terjal, sangat istilahnya ternyata politik itu memang benar-benar istilahnya ini. Tapi alhamdulillah saya masih sehat walafiat, Prof. Baik fisik maupun mental. Seperti itu, Prof. Jadi kemarin 2024 itu saya fokus sosial dalam kesehatan. Memang ya istilahnya ingin sama-sama mempunyai niat baik untuk sama-sama mengangkat istilahnya derajat perawat, istilahnya harkat perawat, termasuk kesejahteraan perawat gitu ya. Tapi ya ternyata memang betul masyarakat itu pragmatis sekali ketika misalkan kita sudah berbuat sosial, kita sudah istilahnya memberikan sesuatu yang istilahnya kita punyai gitu kan. Tetapi ketika kenyataannya benar-benar transaksional di akhir gitu ya Prof ya. Nah itu mungkin yang ini berbagi aja karena pertanyaannya memang saya sudah diwakili oleh Pak Mustafa, jadi memang saya hanya lebih ke berbagi aja sempat kemarin ini, tapi tidak memutuskan saya untuk istilahnya kapok gitu Prof ya, karena memang betul-betul perjuangan ya. Alhamdulillah dengan saya terjun ke dunia politik, intinya saya lebih mengenal banyak figur politik baik istilahnya di daerah gitu ya, termasuk istilahnya saya jadi banyak kenalan orang-orang politik, termasuk pelaku politik gitu kan, termasuk pemerintahan seperti itu. Untungnya seperti itu aja sih. Ketika misalkan saya tidak terjun di dunia politik, mungkin ya saya hanya sebagai praktisi saja gitu, Prof. Mungkin itu aja Prof yang bisa saya berbagi. Terima kasih Bapak Moderator memberikan kesempatan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sapa dulu di sini Prof, sudah ada Ibu Kadinkes nih. Ibu Kadinkes Kota Cimahi, Ibu Dr. Mulyati. Assalamualaikum Prof Agus. Alhamdulillah bisa Lujeng bertemu. pendak deui, Prof. Siap. Mangga Prof, yang pertanyaan dari DPD KBB untuk direspon dulu mungkin sama Profesor. Ya, ini mohon izin Pak Agus, Bu Kadis,
ada pertanyaan terakhir nih Pak Agus ya. Jadi sama-sama Agus nih, moderatornya Agus, penanyanya Agus ya, narasumbernya Agus ya. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua ini karena Pak Agus Nurjaman dari KBP ini tetangga juga ini dari KBP ya, sama-sama KBP gitu. Kemudian yang berikutnya tadi betul, saya malah senang mendengar cerita dari Pak Agus karena ternyata perawat ya kan terpresentasi dari Pak Agus ini artinya tidak kapok ya kan untuk terjun dalam politik. Itu saya sangat senang sekali. Artinya ini berarti beliau hatinya sangat tegar gitu ya, usahanya sangat keras, dan harapan saya nanti diulang lagi di 2029 itu kan, agar supaya nanti ada perawat-perawat yang banyak menjadi anggota parlemen baik di pusat maupun di daerah, sehingga bisa membersamai kepentingan-kepentingan perawat begitu ya. Kalau misalnya ada yang jadi perawat misalnya di DPRD Cimahi misalnya gitu kan, nanti kemudian masuk ke komisi yang membidangi kesehatan, ketemulah sama Bu Kadinkes ya kan, Bu Mulyati ya kan, tinggal tiktokan saja sama-sama perawat ya kan gitu kan. Jadi pasti nggak mungkin membuat aturan kebijakan yang merugikan perawat, justru akan memprioritaskan perawat, itu yakin itu. Artinya kayak bukan Dinkes sekarang gitu kan, nggak usah diadvokasi oleh perawat, sudah pasti otomatis gitu kan, pasti kepentingan perawat pasti diutamakan gitu. Jadi itu maksud saya pentingnya kemudian terjun di dalam dunia politik meskipun sangat terjal tadi, itu luar biasa. Saya salut dan apresiasi ke Pak Agus gitu ya. Kita tunggu 2029, nanti saya coblos nanti. Terima kasih, waktu dan tempat kembali ke Pak Agus ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Kang Agus ya. Ya. Kita berikan kesempatan kepada IT untuk memberikan sertifikat kepada Profesor Dr. Agus Subagio, SIP MSI. Mangga, Kang Singgi.